Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Lesta Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.id dengan headline Kopda Bazarsa minta dihukum ringan karena nilai tidak tertib administrasi, dibebaskan dari segala tuntutan. Dari Palembang melaporkan, terdakwa kasus pembunuhan 3 anggota polisi saat penggerebekan judi sabung ayam di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Kopda Bazarsa minta dihukum ringan lantaran menilai tidak tertib administrasi hukum pidana militer Senin 28 Juli 2025. Kopda Bazarsa juga minta dibebaskan dari segala tuntutan dan meminta kembali berdinas menjadi anggota TNI. Permintaan itu disampaikan Kopda Bazarsa melalui kuasa hukumnya Kapten CHK Yahri Sitorus dalam sidang agenda pledoi atau nota pembelaan yang berlangsung di Pengadilan Militer 104 Palembang, Senin 28 Juli 2025. Menurut Yahri, tuntutan auditor militer soal pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana yang menewaskan ketiga korban tidak memiliki cukup bukti. Sebab, dalam peristiwa penembakan tersebut, Kopda Bazarsa mengalami tekanan tinggi sehingga mempertahankan nyawanya yang terancam. Sementara, unsur 340 KUHP soal pembunuhan berencana dianggap tak tepat, lantaran hal itu sama sekali tidak direncanakan oleh terdakwa. Pembuktian dari auditor soal dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa kami anggap tidak dipenuhi, sehingga soal pasal 340 KUHP harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima, kata Yahri saat membacakan pledoi. Dengan seluruh dakwaan tersebut, kuasa hukum meminta agar Kopda Bazarsa dibebaskan dari segala tuntutan serta dikembalikan berdinas lagi di satuan TNI. Kami mohon majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti dari tuntutan auditor dan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, ucap kuasa hukum. Di sisi lain, Yahri juga menolak keterangan saksi dari ahli balistik AKP Vidi Arina Wulandari yang sebelumnya diambil. Bagi pemirsa, terbalik informasi selanjutnya dilansir dari sumek.id dengan headline Sedang tidur dengan anak di rumah, ibu rumah tangga di Palembang dibekap tetangga dan nyaris diruda paksa. Dari Palembang melaporkan, seorang ibu rumah tangga di kota Palembang dibekap tetangga sendiri saat sedang tidur dan nyaris diruda paksa Senin 28 Juli 2025. Peristiwa tersebut bermula saat dirinya sedang tidur di rumahnya, namun tidak mengunci pintu depan kediamannya. Trauma lantaran nyaris menjadi korban percobaan pemerkosaan, korban inisial AN 23 tahun, warga Jalan Panca Usaha Kecamatan SU1 Palembang ini melaporkan peristiwa dialaminya ke SPKT Polrestabes Palembang Senin 28 Juli 2025. Ia menuturkan peristiwa dialaminya pada Sabtu 26 Juli 2025 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berawal saat korban dengan anaknya sedang tidur di ruang depan, namun saat itu pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci. Sedang tidur Pak dengan anak di ruang depan, tetapi saat itu pintu tidak terkunci, hanya saja tertutup, ungkapnya Senin. Tiba-tiba datang telapor yakni Anton, masuk rumah dengan cara mengendap-endap. Lalu melihat korban yang tengah tidur mengenakan pakaian tidur, saat itu telapor langsung membekap mulut korban dengan menggunakan tangan. Ketika telapor masuk, saya sedang tidur Pak, ia langsung membekap mulut saya dengan tangan seret kenaikan saya, ucapnya. Lanjut korban, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dan berteriak saat itu. Beruntung suaminya korban pun pulang ke rumah. Mengetahui suami korban pulang, telapor pun langsung kabur lewat pintu belakang. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.id dengan headline Preman kampung di Palembang akui sudah 8 kali rampok toko pakai parang. Dari Palembang melaporkan, seorang pria yang dikenal sebagai preman kampung di kawasan Gandus Palembang kembali harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Palembang. Jailani alias Jai, terdakwa kasus perampokan, mengakui di hadapan majelis hakim bahwa ia telah melakukan aksi kriminalnya sebanyak 8 kali. Modusnya pun tak tanggung-tanggung, mengancam korban dengan sebilah parang demi mendapatkan uang dan barang-barang baik di toko ataupun minimarket. Pengakuan mengejutkan itu disampaikan Jailani saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang Senin 28 Juli 2025. Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim, terdakwa mengungkapkan secara terang-terangan bagaimana ia dan rekannya jauh hari DPO melancarkan aksi nekat dengan menodongkan parang ke arah kasir sebuah Indomaret di Jalan Kandir TKR, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus. Ironisnya, Indomaret yang menjadi sasaran justru merupakan tempat kerja Jailani sendiri. Ia sebelumnya bekerja sebagai penjaga malam di toko tersebut. Waktu itu pakai parang, saya ancam kasir sambil bilang, mana uang,
kata Jelani sembari menunduk saat memberi keterangan di persidangan. Karena ketakutan di bawah ancaman senjata tajam, kasir akhirnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000 kepada Jailani. Tak cukup dengan uang, Jelani juga mengambil buah-buahan dari box dan beberapa botol minuman merek Cimory dari dalam minimarket. Namun aksi tersebut bukanlah yang pertama kali dilakukan. Di hadapan majelis hakim, Jelani mengaku bahwa dirinya sudah 8 kali melakukan tindak kriminal serupa di berbagai lokasi. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Resta Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.